Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis buku kelas 1 tema 3 dengan anggota kelompok. Yang pertama Devi Asriani dengan NIM 2006730. Yang kedua ada Siti Alni Alyanti dengan NIM 2008929. Yang ketiga ada Ayu Kartini dengan NIM 2009126. Yang keempat ada Mila Andriani Nur Cahya dengan NIM 2009240. Dan yang terakhir ada Kania Sifa Ajahra dengan NIM 2009270. Nah, di sini juga ada topik pembahasan. Yang pertama ada isi kurikulum KTSP tahun 2006. Yang kedua, perbandingan kurikulum KTSP tahun 2006 dan kurikulum 2013 atau Kurtilas. Yang ketiga, isi dari buku tema 3 kelas 1. Yang keempat, metode penyampaian pembelajaran. Dan yang terakhir, ada media pembelajaran. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Asriani dengan NIM 2006730. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPS kelas 1 SD dalam kurikulum KTSP. KTSP merupakan kurikulum yang lebih menekankan pada kemandirian sekolah untuk menyusun kurikulum sendiri bersifat otonomi daerah dan meningkatkan mutu pendidikan yang siap kerja. Lalu materi IPS kelas 1 yang ditulis oleh Ridwan yang terbit pada tahun 2009 berjudul Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 1 memiliki 7 bab yang dibahas. Bab yang pertama berjudul Diriku, Keluargaku, dan Kerabatku. Pada bab ini, siswa ditugaskan untuk mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabatnya. Di antaranya menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan, nama orang tua, nama anggota keluarga, menyebutkan alamat, dan siapa saja yang termasuk dalam keluarga. Selanjutnya, bab kedua berjudul Pengalaman Menarik dalam Hidup. Siswa dituntut untuk menceritakan pengalaman menariknya, seperti pengalaman di rumah, pengalaman di luar rumah, dan pengalaman yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, bab ketiga berjudul Kasih Sayang dalam Keluarga. Pada bab ini, siswa ditugaskan untuk menceritakan kasih sayang yang terjadi dalam keluarganya, di antaranya seperti kasih sayang antara orang tua kepada anaknya dan kasih sayang anaknya terhadap orang tuanya. Selanjutnya, pada bab keempat berjudul Indahnya Hidup Rukun dalam Kemajemukan Keluarga. Dalam bab ini, guru menjelaskan dan memberikan contoh kemajemukan dalam keluarga, menjelaskan manfaat hidup rukun dalam keluarga dan apa akibatnya jika tidak menjaga kerukunan dalam keluarga, lalu menunjukkan sikap saling menghargai dan tidak membedakan perlakuan dalam keluarga. Selanjutnya, pada bab kelima berjudul Peristiwa Penting dalam Keluarga. Siswa ditugaskan untuk menceritakan pengalaman pribadinya, di antaranya menyebutkan peristiwa yang pernah dialaminya, menceritakan kembali hal-hal yang pernah dialami berdasarkan cerita orang tuanya ataupun orang lain. Lalu selanjutnya, bab ke-6 berjudul Letak Rumah dan Tempat Tinggalku. Siswa ditugaskan untuk mendeskripsikan letak rumah, di antaranya mengidentifikasikan ruang-ruang dalam rumah, menyebutkan alamat dan arah letak rumah, serta menyebutkan suasana letak rumah, halaman, dan ruangan yang ada. Lalu pada bab yang terakhir berjudul Lingkungan Sehat Rumahku. Dalam bab ini, siswa diharuskan untuk menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. Di antaranya, mengidentifikasi ruang dalam rumah, menceritakan tentang fungsi dari setiap rumah, menceritakan tentang fungsi dari setiap ruang, lalu menyebutkan ciri-ciri rumah sehat, menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah, dan mengidentifikasi rumah sehat dan rumah tidak sehat. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Andrian Cahya dari kelas 2E dengan NIM 2009240. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kurikulum 2006 atau KTSP dan juga kurikulum 2013. Nah, perbandingan antara kurikulum KTSP dan juga kurikulum 2013 itu memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan. Nah, salah satunya perbedaan yang pertama adalah pada kurikulum 2006 atau KTSP ini, pembelajaran tematik hanya diberikan untuk kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan pada kurikulum 2013, pembelajaran tematik itu diberikan dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, kemudian pada kurikulum KTSP itu terdapat 10 mata pelajaran seperti pendidikan agama, IPA, IPS, matematika, seni budaya dan keterampilan, pendidikan jasmani, olahraga dan juga kesehatan, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, penguatan lokal dan juga pengembangan diri. Nah, sedangkan dalam kurikulum 2013 itu terdapat penyederhanaan, yaitu menjadi 6 mata pelajaran seperti adanya pendidikan agama, matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan jasmani, seni budaya dan juga bahasa. Nah, 6 mata pelajaran tersebut adalah untuk kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan pada kelas 4 hingga kelas 5 itu pembelajaran IPA dan IPS-nya itu sudah mulai dipisahkan. Nah, dipisahkan di sini itu bukan berarti sama seperti matematika, yaitu sendiri pelajarannya, tetapi sudah memiliki beberapa subbab dalam tema tersebut. Nah, kemudian alasan mengapa kurikulum itu dirubah menjadi tematik. Nah, hal tersebut itu disebabkan karena disesuaikan dengan teori perkembangan kognitif. Jadi menurut Prihatini pada tahun 2017 itu bahwa siswa sekolah dasar itu masih belum dapat berpikir secara abstrak atau terpisah-pisah, tetapi dapat berpikirnya itu secara menyeluruh dan juga sesuai dengan objek yang nyata. Nah, jadi dengan adanya tematik ini maka akan menyederhanakan dan juga akan memudahkan siswa dalam belajar. Nah, kemudian pembelajaran tematik itu merupakan sebuah pendekatan dengan mengaitkan berbagai bidang pelajaran dengan mencerminkan situasi lingkungan, kemampuan, serta perkembangan anak yang berada di sekitar siswa. Kemudian, mata pelajaran IPA dan juga IPS pada kurikulum 2013 itu yang dihapuskan hanyalah nama pelajarannya saja atau nama mata pelajarannya saja, tetapi mata pelajaran tersebut itu isinya tidak dihapuskan, melainkan diintegrasikan ke dalam tema di setiap mata pelajaran yang akan menjadi muatan pada tema yang akan dibahas. Seperti halnya untuk IPS itu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKN atau pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan, sedangkan untuk IPA itu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hal tersebut itu berlaku pada tingkat kelas 1 hingga kelas 3, tetapi pada kelas 4 hingga kelas 5 itu akan diperjelas di setiap substansi di setiap temanya. Nah, kemudian dalam kurikulum 2013 itu terdapat beberapa tema. Nah, tema tersebut merupakan makna yang berkaitan dengan berbagai konsep dasar sehingga siswa itu tidak lagi mempelajari konsep dasar yang secara parsial. Nah, menurut Purwadarminta pada tahun 1983 menyatakan bahwa tema itu merupakan sebuah gagasan serta pemikiran yang akan dijadikan sebagai bahasan pokok atau bahasan pembicaraan. Nah, jadi setiap buku tema di kelas 1 hingga kelas 6 itu seperti halnya buku tema kelas 1, tema 3 itu membahas mengenai kegiatanku. Nah, kegiatanku itu isinya membahas mengenai kegiatanku di sore hari, di pagi hari, di siang hari, dan juga di malam hari. Nah, jadi setiap tema itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah perbedaan antara kurikulum 2006 atau KTSP dan juga kurikulum
2013 yang dilihat dari strukturnya. Yang pertama yaitu pada kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, pada kurikulum 2006 ini hanya terdapat standar kompetensi atau SK dan juga kompetensi dasar atau KD. Nah, dalam SK itu terdapat tujuan mengenai konten IPS yang akan dipelajari oleh siswa. Sedangkan kompetensi dasar itu berisi mengenai rangkaian atau penjelasan dari standar kompetensi. Nah, pada mata pelajaran IPS kelas 1 semester 1, dalam standar kompetensi itu berisi mengenai memahami identitas diri serta keluarga dan sikap saling menghormati dalam perbedaan di keluarga. Nah, standar kompetensi tersebut akan dijelaskan dalam kompetensi dasar, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi diri sendiri, keluarga serta kerabat. Yang kedua, menceritakan pengalaman diri. Yang ketiga adalah menceritakan kasih sayang antar keluarga, anggota keluarga. Yang keempat adalah menunjukkan sikap hidup yang rukun pada perbedaan dalam keluarga. Selanjutnya adalah pada kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 itu memiliki 4 tujuan yang tertuang dalam 4 kompetensi inti. Nah, 4 kompetensi inti itu diantaranya adalah kompetensi 1. Kompetensi inti 1 merupakan bertujuan untuk meningkatkan sikap spiritual. Yang kedua yaitu kompetensi inti 2 yang bertujuan untuk meningkatkan sikap sosial. Kompetensi inti 3 yaitu untuk meningkatkan pengetahuan. Dan yang keempat adalah kompetensi 4 untuk meningkatkan keterampilan. Nah, perbedaan yang paling mendalam antara kurikulum 2013 dan juga kurikulum KTSP itu dilihat dari tujuannya. Nah, dalam kurikulum KTSP itu hanya untuk meningkatkan pengetahuan saja. Tetapi dalam kurikulum 2013 dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, dan juga sikap spiritual. Nah, kemudian dalam kurikulum 2013 itu terdapat beberapa tema. Nah, seperti halnya untuk kelas 1 hingga kelas 3 terdapat 8 tema, dengan tema 1 hingga tema 4 merupakan semester 1 dan juga tema 5 hingga tema 8 untuk semester 2. Nah, dalam buku tema tersebut terdapat pembagian substansi ke 4 kompetensi inti tersebut. Nah, karena pada kelas 1 mata pelajaran IPS tidak termasuk mata pelajaran, nah sehingga isi dari mata pelajaran tersebut itu terdapat pada mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, serta terdapat beberapa perbedaan antara kurikulum 2006 dan juga kurikulum 2013 karena tidak semua yang ada di kompetensi dasar pada kurikulum 2006 itu dikembangkan di kompetensi inti pada kurikulum 2013. Nah, lalu yang selanjutnya adalah muatan IPS yang terdapat pada buku tematika kelas 1. Nah, yang pertama yaitu pada subtema 1, yaitu kegiatanku di pagi hari. Nah, pada subtema ini meliputi penggambaran suasana yang biasa terjadi di pagi hari, serta kebiasaan di pagi hari yang baik seperti apa sih yang harus dilakukan oleh siswa yang sesuai dengan Pancasila, serta adanya bermain perang yang bertemakan untuk permintaan tolong yang benar. Lalu yang kedua adalah pada subtema 2 yaitu kegiatanku di siang hari. Nah, pada subtema ini meliputi penggambaran suasana yang terjadi ketika pulang sekolah atau pada siang hari. Nah, kemudian dalam subtema tersebut juga terdapat kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus dilakukan di siang hari. Lalu yang ketiga yaitu pada subtema 3 kegiatanku di sore hari meliputi penggambaran suasana yang biasa terjadi di sore hari serta kegiatan yang baik yang harus dilakukan di sore hari itu seperti apa, serta kegiatan yang dapat membantu orang tua. Nah, kemudian dalam subtema 3 itu juga terdapat bercerita mengenai kegiatan di sore hari. Nah, kegiatan bercerita mengenai kegiatan di sore hari tersebut juga memiliki kesamaan pada kurikulum KTSP karena pada kurikulum KTSP tersebut terdapat kompetensi dasar yang menceritakan mengenai pengalaman pribadi. Lalu yang selanjutnya pada subtema 4 yaitu kegiatanku di malam hari. Nah, pada subtema ini muatan konten yang terdapat IPS-nya itu adalah membahas mengenai kebiasaan yang baik yang harus dilakukan di malam hari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kania Syifa Azhara dengan NIM 2009270. Di sini saya akan menjelaskan isi dari materi pembelajaran IPS dalam buku tema 3 kelas 1. Nah, pembelajaran yang diterapkan pada buku tema kelas 1 adalah pembelajaran tematik. Proses mengajar yang biasa digunakan di SD adalah metode ceramah. Daripada metode ceramah, tanya jawab, metode diskusi, penemuan, proyek yang mengakibatkan interaksi yang terjadi hanya terjadi satu arah dengan minimnya peran siswa untuk berpartisipasi. Dari Sukayati tahun 2009. Nah, pembelajaran tematik adalah suatu inovasi atau perubahan dalam pembelajaran SD yang menuntut siswa untuk mengembangkan keterampilan, sikap, pengetahuan dengan menyelesaikan tugas-tugas yang disusun secara terpadu dengan mempertimbangkan isi dari berbagai macam mata pelajaran yang disesuaikan dengan tingkatnya. Lalu materi IPS pada buku tema 3 kelas 1 adalah pada subtema pertama, kegiatan pagi hari, memuat tentang kebiasaan bangun pagi dan disiplin. Di sini juga dicontohkan dalam cerita pendek tokoh Udin yang bersiap berangkat sekolah sendiri dan yang menanamkan sikap kemandirian. Selain itu dikenalkan pula nilai-nilai Pancasila dan cara meminta tolong yang benar. Pembelajaran itu dikemas tiap cerita pendek yang beragam disertai dengan aktivitas menghitung, bergerak, membaca, bernyanyi, dan sebagainya. Lalu pada subtema 2 atau kegiatan pagi hari. Pada subtema 2 ditanamkan sikap patuh akan aturan agama, aturan di dalam keluarga yang diharapkan siswa dapat mengidentifikasinya dan mengkomunikasikannya dan menerapkannya dalam kesehariannya. Melalui cerita pendek dan penyontohan, mereka akan belajar dan memupuk kebiasaan yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah atau lebih tepatnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah pulang sekolah. Lalu pada subtema 3 atau kegiatan sore hari, tidak terlalu jauh berbeda dengan subtema 2 dan subtema 3 juga menanamkan nilai patuh akan aturan dan dapat mengidentifikasi dan mengkomunikasikannya. Tetapi pada subtema ini dikhususkan untuk kegiatan sore hari, cerita pendek dan aktivitasnya pun disesuaikan dengan latar sore hari. Yang terakhir, yang keempat, subtema 4, kegiatan malam hari. Pada subtema ini, siswa dicontohkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan pada malam hari untuk mempersiapkan besok, seperti belajar dan mempersiapkan peralatan sekolah untuk dibawa besok. Atau dapat pula kebiasaan-kebiasaan baik lain yang diterapkan oleh orang tuanya. Diharapkan siswa dapat menyontoh dari bacaan-bacaan yang ada di buku tersebut dan menerapkannya. Materi yang diajarkan pula masih dalam lingkup patuh pada aturan seperti subtema sebelumnya. Terima kasih, dilanjut oleh rekan saya. Saya Siti Elni Alianti dengan nomor NIM 2008929 akan menyampaikan materi tentang metode penyampaian pembelajaran IPS. Nah, dalam proses pembelajaran IPS, tentunya banyak siswa yang mengalami kesulitan, baik itu faktor intern ataupun dari faktor ekstern. Nah, contoh faktor dari intern yaitu masalah motivasi, minat, kematangan, ataupun kesiapan anak. Adapun contoh dari faktor ekstern yaitu lingkungan keluarga, lingkungan teman, ataupun guru yang dalam cara penyampaiannya ataupun perilakunya. Nah, di sini ada beberapa metode penyampaian pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu metode ceramah, atau disebut juga verbalistik atau penyampaian secara lisan.
atau bisa disebut teacher-centered, atau disebut juga pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, mengapa disebut demikian? Karena guru merupakan peranan penting bagi siswanya. Guru sebagai fasilitator, informator, organisator, motivator, evaluator, inisiator, dan mediator. Nah, guru juga dalam menyampaikan materi pada siswanya harus dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, sehingga anak bisa paham gitu. Nah, metode ini bisa juga dikombinasikan oleh guru, yaitu melalui media papan tulis. Jadi, guru bisa memvariasikan cara menulis di papan tulis beriringan dengan metode ceramah ini, ataupun memvariasikan suara pada saat penyampaian materi. Nah, ceramah di sini juga bisa membuat anak berpikir gitu, karena atas suara yang divariasikannya gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu metode ekspositori atau tanya jawab antara guru dengan siswa. Nah, di sini guru bisa bertanya gitu kepada siswa. Nah, nanti si siswa akan merasa penasaran. Dengan begitu siswa akan bertanya gitu, akan berpikir dan bertindak. Nah, lalu yang ketiga yaitu metode textbox content atau pembelajaran berpusat pada buku teks. Nah, di sini guru menumbuhkan aktivitas siswa dengan cara menjelaskan materi sambil siswa tersebut melihat pada buku gitu, melihat gambar, karena kan gambar akan menarik perhatian siswa gitu, ataupun guru bisa menampilkan gambar peta sehingga anak akan tertarik gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartini dengan NIM 2009126. Di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran bagi siswa sekolah dasar kelas 1. Nah, pada tahap SD, pendidikan ini harus memerlukan media yang konkret. Pada usia anak SD ini harus menerima pembelajaran itu dengan baik apabila melihat dan dapat terlibat langsung dengan kejadian yang berkaitan dengan materi melalui media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan salah satu komponen dari sistem pengajaran yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar. Nah, media pembelajaran ini digunakan oleh seorang guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga siswa itu lebih tertarik dan mudah memahami materi pembelajaran. Nah, di sini ada 5 aspek yang perlu dipenuhi oleh media pembelajaran yang baik. Yang pertama, ada memenuhi harapan kurikulum tematik. Yang kedua, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Jadi, setiap siswa ini memiliki gaya belajar yang berbeda. Kenali gaya belajar mereka, atau dominan audio, visual, atau kinestetik. Nah, pilihlah media yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, ada otentik. Jadi, media pembelajaran ini bersifat konkret, tidak abstrak, menggunakan kursi dalam bentuk aslinya lebih baik daripada menggunakan gambar kursi di kelas 1. Nah, yang keempat, ada praktis dan fungsional. Jadi, prinsip utama penggunaan media ini adalah untuk mengefektifkan pembelajaran dalam menggunakan waktu, sehingga dalam waktu yang singkat, murid itu dapat belajar banyak hal. Yang kelima, ada menarik minat. Nah, guru ini perlu mengenali minat murid mereka pada bacaan jenis apa, makan apa itu, dan semacamnya. Jadi, dengan mengenali minat mereka, itu guru dapat memilih media yang menarik minat itu. Ada macam-macam media pembelajaran pada kelas 1. Nah, yang pertama ini ada media pembelajaran berupa benda langsung atau benda asli. Misalnya pada anak kelas 1 SD ini kan identik dengan belajar sambil bermain. Nah, guru ini harus menerangkan misalkan kayak bahasa-bahasa daerah gitu. Guru harus menemukan media yang berhubungan dengan bahasa daerah tersebut. Nah, yang kedua itu ada media pembelajaran yang tidak langsung. Nah, dilihat dari fungsi dari yang mengamati gitu, media pengajaran itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada media visual seperti gambar, poster, atau diagram. Yang kedua itu ada media audio atau tape recorder dan radio. Yang ketiga ada media audio visual seperti televisi, film bersuara, ataupun YouTube gitu. Jadi yang keempat itu ada media cetak atau buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.